Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami yang berjudul Parkir Mobil Otomatis menggunakan PLC Omron di program menggunakan CX Programmer dan desain menggunakan CX Designer. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang input dan output yang digunakan dan beberapa instruksi yang digunakan dalam PLC ladder ini. Pertama adalah input 00 digunakan untuk memulai program. Lalu input 001 digunakan untuk menghentikan program. Lalu input 002 berfungsi untuk mengidentifikasikan sensor proximity di portal 1 dan input 0.003 digunakan untuk mengidentifikasikan sensor proximity di portal 2. Kedua portal menggunakan timer dengan nilai set value 10 detik. Lalu untuk menentukan jumlah mobil, kami menggunakan counter dengan nilai set value 50. Dan nilai counter ini dipengaruhi oleh input 002 dan input 003. Dan apabila jumlah mobil di parkiran kurang dari 50, maka lampu hijau akan menyala. Dan apabila jumlah mobil di parkiran sama dengan 50, maka lampu merah akan menyala. Baiklah, langsung kita simulasikan saja. Pertama kita nyalakan atau kita set on kan tombol start. Kita set on kan. Sistem menyala. Lalu sensor proximity di sini akan mengidentifikasikan adanya mobil. Kita set on. Maka portal 1 akan terbuka selama 10 detik. Lalu kemudian menutup kembali. Kita lihat, menutup kembali. Dan counter kita lihat mobil ada yang masuk 1. Maka lampu hijau di sini akan menyala. Kita atur kembali. Kita matikan. Kita set on kan lagi. Kemudian akan menghitung selama 10 detik, portal 1 akan terbuka 10 detik, lalu kemudian menutup kembali. Kita lihat ada 2 mobil di sini yang terdapat di tempat parkir. Lampu hijau tetap menyala dikarenakan mobil yang ada di parkiran hanya ada 2. Kita off-kan lagi, lalu kita on-kan kembali. Sama seperti proses sebelumnya, portal 1 akan terbuka apabila mendeteksi mobil selama 10 detik dan counter akan menghitung berapa jumlah mobil yang ada di parkiran. Ada 3 mobil di sini dan lampu hijau menyala. Lalu kita lanjutkan bagaimana untuk menyalakan output lampu merah atau 100.03 ini. Maka kita harus mengatur agar nilai counter ini sama dengan 50 agar lampu merah ini menyala. Baiklah, kita lihat counternya sudah terisi 46. Artinya parkiran di mobil tersebut terdapat mobil 46 mobil. Bagaimana cara kita mengaturnya? Kita sama seperti sebelumnya. Kita atur on, nilainya 47, portal 1 terbuka selama 10 detik. Kita matikan, kita nyalakan kembali 48, kita nyalakan, di sini lampu masih hijau karena masih terdapat 49 mobil yang ada di parkiran. Kita atur. Ketika kita on-kan kembali, maka portal 1 tidak dapat terbuka dikarenakan mobil yang terdapat di parkiran sudah mencapai 50 dan lampu merah akan menyala. Bagaimana untuk mengisi parkiran kembali dan lampu hijau akan menyala? Maka kita harus mengeluarkan mobil yang ada di parkiran tersebut. Dalam hal ini kita harus set on sensor proximity yang ada di portal 2. Kita set on di sini. Lampu merah akan mati. Portal 2 terbuka selama 10 detik setelah mobil melewati sensor. Maka lampu hijau akan menyala. Saya akan ulangi langkah sebelumnya. Kita matikan. Ini juga kita matikan. Kita nyalakan kembali set on di portal 1.
Kita nyalakan. Lampu merah di sini akan menyala karena mobil yang ada di parkiran sudah mencapai 50. Dan untuk membuka portal 1 kembali, maka kita harus mengeluarkan mobil yang ada di sini. Kita harus mengeluarkan mobil dengan men-set on-kan input 0.03. Kita set on kan, maka lampu hijau akan menyala seperti itu, dan portal 2 akan terbuka selama 10 detik. Bagaimana kita untuk mengetahui cara untuk mereset perhitungan yang ada di counter? Maka kita set on kan tombol reset ini, kita set on kan, kita set on, dan perhitungan akan kembali mulai dari awal, yaitu mobil akan berjumlah 0 seperti itu. Baiklah, lalu bagaimana apabila pada sistem terjadi error dan sistem ini harus kita matikan tanpa perlu mereset perhitungan pada counter? Dalam hal ini tombol emergency. Pertama-tama kita coba untuk set off kan, lalu kita set on kan pada sensor portal 1. Kita lihat di sini ada 48 mobil. Lalu kita on kan juga sensor di portal 2. Di sini berkurang menjadi satu mobil, yaitu 47 mobil. Dan apabila dalam keadaan emergency pada suatu sistem ini terdapat error, maka kita dapat melakukan tombol emergency atau tombol stop yang ada di sini. Kita set off kan, kita set off kan, kita set on. Maaf, yang saya maksud tadi adalah set on. Maka sistem tidak akan bekerja. Sensor 1 meskipun dapat mendeteksi mobil, maka tidak dapat membuka portal 1. Begitu juga sensor proximity di portal 2 tidak dapat membuka portal 2. Namun perhitungan pada counter tidak akan terreset, tetap pada perhitungan sebelumnya. Memori akan tersimpan pada counter tanpa akan terreset. Seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan ke desain CX Designer. Setelah kita melakukan simulasi di CX Programmer, kita akan menuju simulasi menggunakan CX Designer. Baiklah, kita lihat simulasi di CX Designer. Ini adalah gambar dari project kami yang menggunakan CX Designer. Di sini ada tombol on untuk mengaktifkan sistem. Di sini ada tombol emergency untuk mematikan sistem apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini ada tombol reset untuk mereset perhitungan counter pada lahan parkir. Di sini juga ada portal 1, portal 2. Di sini ada sensor, baik di portal 1 maupun di portal 2 kami menggunakan sensor proximity. Di sini ada lampu merah yang mengindikasikan bahwa parkiran penuh, dan di sini ada lampu hijau yang mengindikasikan bahwa tempat parkir masih bisa dimasuki oleh mobil. Seperti itu. Langsung saja kita simulasikan program CX Designer ini. Kita tekan file, kita save all dulu. Setelah di save all, kita tekan tombol centang ini untuk mode tes. Connect to CX Simulator. Start. Kita tunggu sebentar. Error. Ternyata sudah terbuka. Langsung saja kita nyalakan program atau sistem. Di sini lampu sudah menyala, di sini lampu hijau menyala, artinya sistem sudah menyala dan dapat bekerja. Lalu kita nyalakan sensor yang mengindikasikan bahwa sensor mendeteksi mobil yang akan masuk melalui portal 1. Kita nyalakan. Di sini portal akan terbuka selama 10 detik. Mobil masuk mencari tempat parkir, lalu portal akan tertutup kembali setelah 10 detik terbuka. Kita lihat di sini. Di sini lampu hijau dikarenakan baru ada satu mobil yang masuk.
Daya tampung parkir ini dapat memuat 50 mobil. Kita lihat, kita matikan, kita nyalakan kembali untuk mengindikasikan sensor mendeteksi mobil yang akan masuk. Portal akan terbuka selama 10 detik, kemudian menutup kembali. Sudah ada 2 mobil yang ada di parkiran. Kita matikan, kita nyalakan kembali. Sama seperti proses sebelumnya, portal terbuka selama 10 detik, mobil masuk. Setelah 10 detik, portal akan tutup kembali secara otomatis. Apabila kita ingin menonaktifkan sistem tanpa harus mereset perhitungan pada counter, apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan dalam suatu kondisi emergensi, maka kita tekan tombol emergency di sini untuk menonaktifkan sistem. Kita lihat lampu hijau akan mati, sensor mati. Meskipun sensor menyala, portal tidak akan terbuka, baik portal 1 maupun portal 2. Kita lihat, tidak akan terbuka meskipun mendeteksi kedatangan mobil, tanpa perlu mereset perhitungan counter. Jadi seperti itulah cara kerja dari tombol emergency. Dapat menghentikan program atau sistem tanpa harus mereset perhitungan pada counter. Dan kita lihat di sini portal 1 tidak dapat terbuka, begitu pula dengan portal 2. Dan sensor meskipun mendeteksi adanya mobil, portal tetap tidak akan terbuka. Baiklah, mari kita lanjutkan menuju simulasi cek designer. Di sini dapat kita lihat bahwa tombol on sudah ditekan, yang artinya sistem sudah mulai bekerja. Di sini kita akan membuat keadaan di mana lampu merah pada portal 1 akan menyala, yang mengindikasikan bahwa tempat kosong pada parkiran ini sudah tidak ada. Dengan kata lain, parkiran sudah penuh. Baiklah, langsung saja kita nyalakan sensor yang mengindikasikan bahwa sensor mendeteksi kedatangan mobil pada portal 1. Portal terbuka selama 10 detik, kemudian menutup kembali secara otomatis. Di sini kita lihat lampu masih hijau, yang artinya slot di tempat parkir masih ada tempat kosong di tempat parkir. Kita matikan, kita nyalakan kembali untuk mendeteksi kedatangan mobil. Masih hijau, masih ada tempat kosong di lahan parkir. Kemudian menutup kembali secara otomatis setelah 10 detik. Kita matikan, kita nyalakan kembali. Dapat kita lihat bahwa lampu merah pada portal 1 menyala, yang menandakan bahwa tempat parkir ini sudah penuh. Bagaimana cara kita dapat mengisi tempat parkir ini kembali agar portal 1 dapat terbuka dan lampu hijau akan menyala kembali, yaitu dengan cara mengeluarkan mobil yang ada di tempat parkir menuju portal 2. Ketika mobil keluar menuju ke arah portal 2, maka sensor pada portal 2 akan mendeteksi adanya kedatangan mobil. Kita tekan di sini dan sensor akan mendeteksi kedatangan mobil. Mobil akan lewat, portal 2 akan terbuka selama 10 detik, dan portal 1 juga akan terbuka selama 10 detik. Kita lihat di sini lampu hijau, yang artinya menandakan bahwa tempat parkir memiliki tempat yang kosong yang dapat diisi oleh mobil. Kita coba kembali. Mobil akan keluar menuju portal 2, sensor mendeteksi kedatangan mobil keluar, dan portal akan terbuka selama 10 detik, kemudian menutup kembali secara otomatis. Di sini lampu masih hijau, kita lihat. Lalu kita tekan sensor ini, dalam artian sensor mendeteksi kedatangan mobil masuk, portal terbuka selama 10 detik, itu tandanya masih ada tempat kosong di lahan parkir dengan adanya lampu hijau yang menyala. Kemudian kita nyalakan kembali, lampu menyala merah, itu tandanya parkiran sudah penuh. Dan untuk membuka kembali portal 1, maka kita harus mengeluarkan mobil dengan cara mobil menuju portal 2 untuk keluar dari lahan parkir. Sensor mendeteksi kedatangan mobil keluar menuju ke portal 2. Portal 2 terbuka selama 10 detik, kemudian menutup kembali. Lalu portal 1 akan dapat terbuka kembali dan mobil akan dapat masuk menuju parkiran dan mencari tempat yang kosong. Seperti itu.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam mempresentasikan demo project kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada project yang kami gunakan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.